Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Dini Agustin dengan NIM A1B225093. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 2E untuk menjelaskan sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi materi ini. Sebelumnya, materi yang kita ambil adalah minat mahasiswa untuk studi ke luar negeri, beserta survei yang telah kami lakukan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan beberapa kelompok saya, yaitu terdiri dari Dini Agustin, saya sendiri, yang kedua Jacqueline Aldina, Nafsia Afrili Zahra, dan Koniatur Rohma. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya saya menjelaskan beberapa latar belakang yang saya ambil, yang kami ambil untuk dijadikan judul dari materi ini. Judul dari materi ini adalah minat mahasiswa untuk studi ke luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa studi di luar negeri itu merupakan impian bagi beberapa mahasiswa. Tren global mahasiswa kuliah di luar negeri bukan hanya sebagai ajang iseng-isengan saja, akan tetapi didorong oleh minat karena kualitas pendidikan yang baik, peluang kerja global, pengembangan diri, atau bahkan dapat menambah pengalaman dan budaya-budaya baru. Tren studi ke luar negeri, terutama di kalangan pelajar Indonesia, terus meningkat. Menurut data dari UNESCO, sekitar 60.000 pelajar Indonesia melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar minat mahasiswa terhadap studi ke luar negeri. Adapun survei ini bukanlah tanpa tujuan. Ada 3 tujuan yang telah kami ambil untuk melakukan survei ini. Yang pertama, mengetahui minat mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri, mengidentifikasi negara tujuan yang paling diminati, dan yang terakhir adalah mengetahui pandangan mahasiswa tentang kualitas pendidikan di luar negeri. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Koniatur Rohmah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Kamu Aku lagi ngerekam loh. Dapat dilihat pada diagram tingkat ketertarikan responden terhadap studi ke luar negeri bahwa dari 22 orang yang mengisi survei, sebanyak 55% responden menyatakan sangat tertarik untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Karena sebagian besar responden merupakan mahasiswa, maka jenjang studi yang paling diminati adalah S2 Magister sebanyak 72,7%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden ingin memperdalam keahlian dan meningkatkan kualifikasi setelah menyelesaikan pendidikan S1. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil responden yang berminat pada jenjang S1 sarjana sebanyak 4,5%, pertukaran pelajar atau short course sebanyak 13,6%, serta S3 atau doktoral sebanyak 4,5%. Sedangkan untuk negara tujuan studi, hasil survei menunjukkan bahwa Jepang memiliki pilihan paling banyak dengan 45,5% responden yang ingin melanjutkan studi ke sana. Selain Jepang, negara lain yang juga banyak diminati antara lain adalah Australia, Korea Selatan, dan Inggris. Adapun negara seperti Amerika Serikat, Mesir, Jerman, Singapura, dan Madinah memiliki jumlah peminat yang sama yakni 4,5%, lebih sedikit dibandingkan 4 negara sebelumnya. Minat responden untuk melanjutkan studi ke luar negeri tentu bukan tanpa alasan. Beberapa alasan utama yang muncul dari survei ini antara lain adalah keinginan untuk mendapatkan pengalaman budaya baru sebanyak 37,5%, mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik sebanyak 31,3%, ingin mandiri sebanyak 18,8%, beasiswa dan dukungan finansial sebanyak 3,1%, dan terakhir adalah peluang karir global sebanyak 9,4%. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Jacqueline. Selanjutnya, di balik keminatan mahasiswa terhadap studi di luar negeri, ada pula kendala utamanya. Yang paling persentasenya paling besar adalah biaya yang tinggi.
Yang kedua adalah tidak percaya diri atau kurangnya persiapan dari mahasiswa. Yang ketiga bahasa asing, yaitu sebanyak 13,6%. Yang keempat ada takut jauh dari keluarga. Dan yang terakhir yaitu kurangnya informasi tentang program studi ke luar negeri. Selanjutnya ada pula persepsi dan kesiapan mahasiswa. Menurut hasil dari survei kami, 36,4% mahasiswa sangat menyetujui bahwa kualitas pendidikan di luar negeri lebih baik daripada di dalam negeri. Selanjutnya ada minat yang pengalaman berharga. Sebagian mahasiswa atau banyaknya mahasiswa sangat eh, minat dan yakin akan pengalaman berharga terhadap belajar di luar negeri. Selanjutnya, kesiapan belajar di luar negeri ya. Menurut responden, adanya optimisme terhadap kesiapan, meskipun ada persentase signifikan merasa netral atau cukup siap terhadap belajar di luar negeri. Selanjutnya, kemampuan bahasa asing. Responden menunjukkan pandangan yang terbagi mengenai kemampuan bahasa asing. Yang paling banyak memilih adalah nilai 2, yaitu cenderung setuju atau cukup setuju. Dan keempat, yang kedua adalah nilai 4 atau cenderung tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa asing masih menjadi area yang perlu ditingkatkan bagi sebagian besar mahasiswa uh, jika mereka ingin melanjutkan studinya ke luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafsia. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Baiklah, berdasarkan analisis. Baiklah, berdasarkan analisis yang telah dibacakan oleh kedua teman saya, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya pada jenjang magister. Hal ini menunjukkan adanya motivasi besar untuk mengembangkan wawasan akademik serta memperoleh pengalaman belajar di lingkungan internasional. Namun demikian, beberapa hambatan utama masih dihadapi oleh sebagian besar mahasiswa, seperti kendala finansial menjadi faktor paling dominan yang menghambat realisasi keinginan tersebut. Banyak mahasiswa yang merasa belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk membiayai studi di luar negeri tanpa bantuan beasiswa. Selain itu, kesiapan mental juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, mengingat perbedaan budaya, lingkungan, serta sistem pendidikan di luar negeri dapat menimbulkan tekanan tersendiri. Kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak mahasiswa mengakui bahwa keterbatasan dalam kemampuan berbahasa membuat mereka kurang percaya diri untuk bersaing di tingkat internasional. Meski demikian, sebagian besar mahasiswa tetap menunjukkan keyakinan bahwa belajar di luar negeri dapat memberikan pengalaman yang sangat berharga, memperluas wawasan global, serta membuka peluang pengembangan diri dan karir di masa depan. Adapun saran yang dapat kami berikan pada mahasiswa yaitu yang pertama, tingkatkan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris sejak dini melalui kursus, komunitas, atau praktek percakapan. Pertama, mahasiswa perlu meningkatkan kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sejak dini. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mengikuti kursus intensif, bergabung dengan komunitas bahasa asing, atau secara aktif berlatih melalui percakapan dan media daring. Penguasaan bahasa yang baik tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga mempermudah proses adaptasi di lingkungan internasional. Yang kedua, aktif mencari informasi beasiswa internasional agar dapat mengatasi kendala biaya.
Mahasiswa disarankan untuk aktif mencari informasi mengenai berbagai program beasiswa internasional. Banyak lembaga dan universitas yang menawarkan dukungan finansial bagi pelajar berprestasi dengan ketekunan dalam mencari dan mempersiapkan dokumen pendukung. Kendala biaya dapat diminimalkan sehingga kesempatan untuk melanjutkan studi menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, persiapkan mental dan keterampilan adaptasi budaya, yang artinya penting bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri secara mental dan sosial sebelum berangkat ke luar negeri. Proses adaptasi terhadap budaya, gaya hidup, dan sistem pendidikan yang berbeda dapat dilatih melalui partisipasi dalam kegiatan pertukar pelajar, seminar internasional, atau komunitas multikultural. Dengan kesiapan yang matang, mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan baik, serta memanfaatkan pengalaman belajar di luar negeri untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Baik, itulah kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Terima kasih.